I've touched your soul, and then I knew you'd run away with me. Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Ciswa. Di video kali ini aku mau cerita-cerita dan sharing tentang tahapan yang saat ini sedang dilalui si anak toddler ini. Jadi Kiswa saat ini tuh lagi dalam fase banyak banget nanya-nanya, yang kadang pertanyaan itu out of the box banget, yang bikin kita as a parent, sebagai orang tua itu kadang sampai mikir jawabnya kayak gitu. Jadi aku sadar betul bahwa tahap dalam fase-fase anak banyak bertanya ini tuh sangat berpengaruh dengan perkembangan otak dia nanti. Makanya kita nggak boleh asal sembarang jawab ataupun kayak males banget gitu ngeladenin pertanyaan-pertanyaan mereka. Anak-anak itu biasanya bertanya karena mereka punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Rasa ingin tahu ini sebenarnya udah ada sejak anak itu lahir, semua manusia itu lahir ke dunia. Kehebatan rasa ingin tahu inilah yang membuat seorang anak itu bisa merangkak, berjalan, berbicara. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa membantu mereka memenuhi rasa haus ingin tahu mereka itu dan memberikan intervensi yang positif kepada mereka. Jangan sampai kita ogah-ogahan, malas atau asal-asalan gitu jawab pertanyaan mereka, karena ini bisa mematikan rasa ingin tahu mereka. Kalau mereka udah nggak punya lagi rasa ingin tahu, nanti mereka akan tumbuh jadi orang yang apatis, jadi nggak mau tahu, jadi nggak aktif. Jadi mereka tuh jadi kayak malas bertanya dan nggak peduli lagi sama sesuatu di sekitar lingkungan mereka. Jangan sampai terjadi ya, man, semuanya. Itu kayak kemarin, biasanya tuh kalau Kiswa dengar suara azan, dia tuh selalu ngomong sama miminya, "Mi, sholat sana Mi, wudhu, pakai mukena," gitu. Tapi dia bingung kayaknya ya, ini udah beberapa hari ini kok mimi aku nggak sholat. Dia kan nggak tahu ya kalau kita perempuan pasti ada masa tamu bulanan yang buat kita nggak bisa sholat gitu kan. Tapi mungkin dia baru sadar belakangan ini gitu. Terus dia ngomong gitu kan. Terus Mimi jawab, "Mimi lagi nggak sholat nak, soalnya kata Allah nggak boleh sholat dulu," gitu. Terus dia tanya, kenapa nggak sholat, kata dia. Terus Mimi jawab dong, "Soalnya Mimi lagi menstruasi." "Apa itu?" kata dia. "Menstruasi itu ada darah yang keluar, jadi kotor, makanya kita nggak boleh sholat. Setiap perempuan yang udah besar, udah dewasa, pasti bakalan menstruasi. Nanti Kisah kalau udah gede, kalau udah besar juga gitu," kata dia kan. Nah terus dia tanya, "Pipi juga?" "Enggak, pipi kan laki-laki," gitu kan Mimi jawab. Terus dia berpikir kan, terus dia kata dia, "Kiswa ada darah, pipi ada darah." Dia sambil megang badannya gitu, maksud dia tuh di dalam tubuh semua orang tuh ada darahnya. Dia ngomong kayak gini karena dia tuh suka baca buku Human Body, jadi dia tahu kayak organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau manusia tuh di dalam tubuhnya itu ada darah, tuh dia tahu karena suka baca buku Human Body. Terus dia kayak mikir kan, semuanya tuh kan ada darah gitu kan. "Iya, tapi kan darahnya di dalam, nggak keluar," gitu kata Mimi kan. Terus, "Oh iya ya," kayaknya. Nah dia udah mulai terpuaskan dengan jawaban ini. Makanya Mimi pakai pampers ya katanya, karena kemarin tuh dia juga sempat nanya tentang pembalut. Ya ampun, pokoknya pertanyaan anak-anak di umur sekarang itu bikin kita wow gitu. Video ini aku akan coba sharing pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang ditanyain anak aku atau anak toddler seusia dia, sekitaran seusia dia gitu, kira-kira apa, dan gimana cara kita sebagai orang tua ngejawabnya sesantai, sesantuy mungkin, yang mudah dimengerti oleh pikiran anak-anak, tapi tidak membohongi kayak gitu. Dan tips-tips kita ngejawab pertanyaan anak. Oke, simak terus video aku ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketika berbicara tentang sex education, masih banyak sekali orang tua yang terlihat tabu untuk mengajarkannya. Padahal menurut psikolog Ibu Rahmi Dahnan, seorang psikolog dan pemerhati pendidikan anak, mengatakan bahwa sex education itu dimulai sejak dari dalam kandungan. Yap, kalian tidak salah dengar. Bukan sejak umur berapa, tapi sejak dari dalam kandungan.
yaitu dari harapan orang tua terhadap jenis kelamin anak yang dikandungnya. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada perlakuan terhadap anak dan penerimaan anak terhadap gender. Pendidikan dalam kandungan ini yang akan menjadi dasar pendidikan seks untuk balita. Konsep pendidikan seks yang utama untuk balita adalah mengenalkan rasa malu dan membentuk kesadaran gender yang benar. Pada saat usia TK, mereka akan merasa dengan jelas sebagai laki-laki atau perempuan. Harapan terhadap jenis kelamin boleh saja dengan syarat ketika harapan tidak terpenuhi, orang tua tidak boleh kecewa. Jika kecewa akan berdampak pada penerimaan kepada anak yang lahir. Orang tua bisa memperlakukan tidak adil dan tidak sesuai gender, dan anak dapat menangkap rasa orang tuanya. Tips menjawab pertanyaan anak. Jawablah dengan jujur, mudah dipahami, to the point, dan jika pertanyaannya menyangkut tauhid dan akidah, maka selalu jawablah dengan dalilnya. Jawablah setiap pertanyaan anak kita, karena kalau bukan dari kita, suatu saat dia akan terus mencari tahu jawabannya. Bagaimana kalau dia bertanya pada orang yang salah? Maka kita harus bisa menjadi madrasatul ula atau madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak tahu atau belum tahu jawabannya, jangan jawab asal-asalan ya. Jangan ragu untuk bilang, Mimi belum tahu nih jawabannya, nanti dicari tahu dulu ya. Atau, yuk kita baca buku sama-sama yuk, siapa tahu jawabannya ada di sana. Bila kita bingung menjawab sesuatu, maka katakan dengan buku. Buku bisa menjadi jembatan antara kita dengan anak kita. Seperti buku pada foto ini yang berjudul Where Do Babies Come From? A Delightful First Look at How Life Begins. Intinya sederhana saja, diawali dengan 4 pertanyaan. Where do baby plants come from? Where do baby birds come from? Where do baby animals come from? Where do babies come from? Lalu banyak kalimat-kalimat pendek yang menjelaskan seperti babies come from egg, most living things start life as a small egg, even smaller than this, so small so you cannot see it. Semuanya dimulai dengan kalimat pembuka seperti it takes a mother duck and a father duck to make a duckling. Kemudian digambarkan bayi bebek berkembang di dalam telur, menetas lalu tumbuh jadi papa bebek dan mama bebek, begitu seterusnya. Gimana bisa jadi adik bayi nih? Seperti buah-buahan ini. Nih, semuanya punya bibit. Ada yang dicangkok lewat bijinya, bisa pula dari tunas tanamannya. Nah, kalau adik bayi itu adalah hasil pertemuan bibit kehidupan Mimi dan Pipi. Bibit kehidupan Mimi disebut sel telur, dan bibit kehidupan Pipi disebut sel sperma. Atas kehendak Allah, keduanya bertemu dan jadilah adik bayi. Karena semua itu adalah Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan, yang menciptakan kita semua. Katakan dengan sains. Sains bisa menjembatani obrolan kita dengan anak kita. Sains itu bukanlah bahasa yang vulgar ataupun jorok. Itu adalah bahasa ilmiah yang harus diketahui oleh anak kita sedini mungkin. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak seharusnya. Katakan yang sebenarnya bahwa alat kelamin perempuan adalah vagina dan alat kelamin laki-laki adalah penis. Beritahu mereka kalau mereka harus menjaganya dengan baik, membersihkannya agar tidak ada kuman yang bersarang di sana sebagai sumber penyakit. Ajarkan juga konsep aurat, bagian tubuhnya mana yang boleh terlihat dan tidak boleh terlihat, yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang, seperti lagu yang sedang kita nyanyikan ini lagu Sentuhan Boleh, yang mengajarkan anak untuk memprotek dirinya sendiri, menghargai dirinya. Dan harus menghindar melakukan perlawanan dan menceritakan kepada kita bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membantu anak mengenali seluruh anggota tubuhnya sedini mungkin dengan istilah-istilah yang tepat akan membantu mereka merasa lebih nyaman dengan dirinya. Dengan bertambahnya usia, kita akan lebih mudah membicarakan masalah sex education dengan mereka. Oleh karena itu, gunakan istilah yang benar dan jangan menggunakan istilah-istilah lain, karena istilah-istilah yang kurang tepat akan memberi pengertian keliru terhadap fungsi
dari anggota tubuh tersebut. Kita bisa bersama-sama menjawab rasa penasaran anak dengan membaca ensiklopedia cilik tentang kelahiran dan kehamilan yang tentunya ilustrasinya sangat mudah untuk dipahami anak kecil. Parenting Tauhid adalah yang pertama kali aku ajarkan dan terapkan kepada Kishwa, sehingga tidak sulit lagi bagi dia untuk mengenali Robnya, insya Allah, karena sudah terbiasa terbawa dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, setiap kali dia ingin apapun, misalnya es krim atau apapun itu, aku selalu bilang, "Nak, minta sama Allah Ar-Razzaq ya, yang maha memberikan rezeki." Lalu kalau misalnya dia dapat sesuatu yang baru, misalnya buku baru, aku selalu bilang, "Nah, ini ada buku baru dari Allah Ar-Razzaq." Bilang apa? Terus nanti dia akan jawab, "Makasih Allah Ar-Razzaq." Lalu kalau dia sakit, aku selalu bilang, "Berdoa yuk sama Allah Asy-Syafi'i yang maha menyembuhkan." Nanti dia berdoa, "Ya Allah Asy-Syafi'i, sembuhin Kishwa." Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan seperti dari mana bayi tadi itu, kita kan sudah kenalkan Al-Khaliq yang maha menciptakan. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita yang maha segalanya. Kalau ia pertanyakan tentang bentuknya, kita jawab saja bahwa Allah itu goib. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar, maha melihat. Tapi kita bisa melihat dan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah seperti Kishwa, Mimi, Pipi, bunga, kucing, dan lain-lain. Dalam parenting tauhid, ketika anak bertanya Allah ada di mana, maka kita harus menjawab sesuai dengan yang ada di Al-Quran, bahwa Allah itu ada di Arsy. Arsy itu apa? Arsy itu adalah langit yang jauh dari penglihatan kita. Langit yang menjadi tempat tinggal Allah itu tidak sama dengan langit yang setiap hari bisa kita nikmati keindahannya. Katanya Allah itu dekat, berarti banyak dong. Ada di Arsy, ada di Kishwa, di Mimi, di Pipi, di teman-teman. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau Allah bisa melihat semua makhluk yang ada di dunia ini tanpa bantuan apapun, kan Allah itu Al-Basir, maha melihat. Oh iya. Dan yang perlu kita perhatikan dalam menjawab pertanyaan anak-anak kita adalah jawablah sesuai dengan porsinya. Misalnya pada pertanyaan tentang sex education tadi, jangan sampai kita memasukkan sebakul pendidikan seks ke dalam diri anak-anak, padahal yang mereka perlukan hanyalah sesendok. Kemudian poin keduanya adalah perlunya sinergi orang-orang terdekat untuk menghindari mispersepsi. Penting untuk bekerja sama dengan orang-orang terdekat anak yang mungkin seringkali terlibat dengannya. Penting untuk bekerja sama dengan pasangan, suami atau istri, dengan gurunya bila dia sudah sekolah, dengan eyang-eyang, om-om, tante-tante. Bila mungkin sering berinteraksi dengan pengasuhnya, memang jika bila ada, informasikan kepada orang-orang terdekat tersebut sejauh mana informasi yang telah kita berikan untuk kepentingan keselarasan informasi yang telah anak-anak dapatkan. Dengan demikian, kepada siapapun mereka bertanya, mereka akan mendapatkan jawaban yang sama. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.